Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat pada video pembelajaran metode numerik. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang deret Maclaurin, setelah sebelumnya kita belajar tentang deret Taylor. Oke, deret Maclaurin ini adalah kasus khusus dari deret Taylor, di mana fungsi tersebut diekspansi di sekitar x0 sama dengan 0. Nah, di sini x0 sama dengan 0. Nah, setelah kita masukkan nilai x0 sama dengan 0 ke dalam deret Taylor, maka persamaannya sederhananya menjadi seperti ini. Sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dari turunan ke n dari fungsi f dikalikan dengan x pangkat n dibagi dengan n faktorial. Oke. Kemudian dari rumus yang sederhana ini, sigma ini, kalau kita jabarkan lagi sigmanya, maka menjadi fungsi seperti ini. Fx sama dengan fungsi f pada turunan ke 0, oke, ditambahkan dengan x dikalikan fungsi turunan ke 1 dari fungsi yang dievaluasi di titik 0 dibagi dengan 1 faktorial ditambahkan dengan x pangkat 2 dikalikan dengan turunan kedua dari fungsi yang dievaluasi pada titik 0 dibagi dengan 2 faktorial ditambahkan dengan x pangkat 3 dikalikan dengan turunan ketiga dari fungsi yang dievaluasi pada titik 0 dibagi dengan 3 faktorial dan seterusnya sampai dengan x pangkat n dikalikan dengan turunan ke n pada titik 0 dibagi dengan n faktorial. Nah, nama dari deret Maclaurin itu diambil dari mana? Nama ini diambil dari matematikawan yang berkebangsaan Skotlandia bernama Colin Maclaurin. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, hampiri fungsi fx sama dengan sin x diperluas di sekitar x0 sama dengan 0. Nah, kemudian langsung kita jawab. Untuk menjawabnya, yang pertama kita tentukan dulu turunan ke 0, turunan ke 1, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Nah, untuk turunannya ke 0, sin x-nya kita ganti menjadi 0, jadi turunan hasilnya adalah sin 0 adalah 0. Kemudian turunan yang ke satunya adalah cos 0 adalah 1. Kemudian turunan yang keduanya min sin 0, hasilnya adalah 0. Turunan yang ketiganya min cos 0, hasilnya adalah min 1. Turunan yang keempatnya adalah sin 0, hasilnya adalah 0. Jadi di sini kita lihat selang-seling dari turunan yang pertamanya 0. Jadi yang mengandung sin itu kita ganti menjadi 0, sedangkan yang mengandung cos kita menjadi 1. Kalau min cos kita ganti menjadi min 1. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan deret Taylor seperti ini, maka kita lihat mana yang mengandung sin. Nah, di sini yang mengandung sin adalah ini. Pada turunan ke 0, ini mengandung sin. Jadi kita coret. Oke. Pada turunan yang ke 0, ke 1, ke 2. Turunan yang kedua ini mengandung sin. Turunan yang keempat ini mengandung sin. Yang mengandung sin kita coret. Sehingga yang tersisa hanya turunan yang ke-1, turunan yang ketiga, turunan yang kelima. Jadi turunan yang ganjil. Jadi lebih sederhana lagi, untuk yang ke-1 itu adalah x. Nah, ditulis menjadi sederhananya menjadi x. Kemudian untuk yang turunan yang ketiga ini kita tetap minus, tandanya minus di depan. Nah, kalau ini kita sederhanakan, x pangkat 3 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi min x pangkat 3 dibagi dengan 6. Kemudian untuk turunan yang kelima, yang ganjil, adalah x pangkat 5 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya jadi x pangkat 5 per 120.
dan begitu seterusnya. Ini adalah hasil dari sin x. Oke, yang diperluas di sekitar x sama dengan 0, x0 sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Di sini fungsi f(x) sama dengan eksponen pangkat x, di mana x0 sama dengan 0. Nah, langsung kita jawab. Untuk turunan yang ke 0-nya adalah eksponen pangkat x, x-nya kita ganti 0 menjadi e pangkat 0. Nah, bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian untuk turunan ke satunya, x pangkat x, e pangkat 0, hasilnya 1. Nah, untuk turunan kedua sama, hasilnya 1, turunan ketiga hasilnya 1, turunan keempat hasilnya 1. Nah, di sini ada keistimewaan terkait dengan eksponen pangkat x. Kalau diturunkan berapapun hasilnya 1. Nah, setelah kita tahu turunan ke 0 sampai dengan turunan keempat di sini misalkan, maka kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan deret Taylor. Nah, untuk turunan yang ke 0, e pangkat 0 itu hasilnya 1, kita masukkan ke sini. Untuk turunan yang ke 1 kita masukkan, ini karena ini tetap 1 hasilnya, jadi x min 0, jadi hasilnya x. Oke. Kemudian untuk turunan yang kedua, x min 0, x dibagi dengan 2 faktorial, hasilnya x pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Untuk turunan yang ketiga, ini x pangkat 3 dibagi dengan 3 kali 2, di sini 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6, jadi x pangkat 3 per 6. Untuk turunan yang keempat, di sini x pangkat 4 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Jadi x pangkat 4 per 24. Untuk x pangkat 5 per 120 dan seterusnya. Hasilnya ini adalah hasil akhir deret Maclaurin dari fungsi f(x) sama dengan e pangkat x. Oke. Untuk soal nomor 2. Oke, semoga dengan contoh 2 soal ini bisa dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.